Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Asisten Labor Tata Letak Fasilitas Pabrik tahun 2024-2025 akan membahas soal ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas tahun 2024. Berikut merupakan studi kasus yang pertama. Diketahui dua jenis produk jadi yaitu A dan B. Struktur produk A terdiri dari RM1 dan BO atau item yang dibeli. Sedangkan struktur produk B terdiri dari produk A dan RM2. Berdasarkan produk ini, diketahui bahwa produk A juga adalah subrakitan bagi produk B. Bill of material dari produk A adalah 1 unit RM1 dan 2 unit BO. Sedangkan produk B adalah 1 unit produk A dan 1 unit RM2. Proses produksi untuk produk A adalah RM1 diproses pada M1 dan diakhiri dengan perakitan antara RM1 dan BO di M2. Proses produk B adalah proses RM2 di M1 dan diakhiri dengan perakitan antara produk A dan RM2 di M3. Target produksi produk B sebesar 800 unit per bulan, sedangkan produk A sebesar 1000 unit per bulan. Perlu diperhatikan bahwa produk A juga berfungsi sebagai subrakitan bagi produk B, sehingga diperlukan produksi tambahan produk A sebagai subrakitan dari produk B. Diestimasi semua proses menghasilkan scrap sebesar 5%. Efisiensi dari M1 adalah 95%, M2 sebesar 90%, dan M3 sebesar 95%. Keandalan M1 sebesar 95%, M2 sebesar 95%, dan M3 sebesar 90%. Mesin M1 melayani dua jenis komponen, sehingga ditetapkan kebijakan ukuran lot untuk masing-masing RM1 dan RM2 sebesar 100 unit per lot. Analisis perancangan kerja menghasilkan waktu proses RM1 di M1 adalah 20 menit per unit. Waktu perakitan di M2 adalah 20 menit per unit. Waktu proses RM2 di M1 adalah 10 menit per unit. Waktu perakitan B di M3 adalah 15 menit per unit. Waktu setup M1 untuk M1 adalah 15 menit per setup. Waktu setup M1 untuk RM2 adalah 10 menit per setup. Untuk perakitan di M2 dan M3 tidak memerlukan setup. Data ketersediaan kapasitas sebagai berikut. 4 minggu per bulan, 5 hari per minggu, 6 jam per hari, dan 1 shift per hari. Berdasarkan studi kasus yang ada, ditemukan 3 permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu menghitung kebutuhan bahan, menghitung kebutuhan mesin, dan memberikan tipe layout yang paling tepat dengan memperhatikan variasi produk dan volume produksinya, serta diberikan alasannya. Berdasarkan studi kasus, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Pada mesin M1, diketahui efisiensi dan keandalan sebesar 95% dengan scrap 5%. Pada mesin M2, diketahui efisiensi sebesar 90% dan keandalan sebesar 95%. Pada mesin M3, diketahui efisiensi sebesar 95% dan keandalan sebesar 90%. Pada mesin M1 terdapat dua proses, yaitu proses RM1 dan proses RM2 dengan ukuran lot masing-masing proses sebesar 100 unit per lot. Waktu proses RM1 pada mesin M1 selama 20 menit per unit, sedangkan untuk waktu proses RM2 pada mesin M1 selama 10 menit per unit. Sedangkan untuk waktu setup RM1 pada mesin M1 selama 15 menit per unit dan waktu setup RM2 pada mesin M1 selama 10 menit per unit. Pada mesin M2, proses yang terjadi merupakan proses perakitan dengan waktu proses selama 20 menit per unit. Dan pada mesin M3, proses yang terjadi juga merupakan proses perakitan dengan waktu proses selama 15 menit per unit. Berikut merupakan struktur produk dari produk A dan produk B. Pada produk A tersusun dari RM1 sebanyak 1 unit dan BO sebanyak 2 unit. Sedangkan pada produk B tersusun dari produk A sebanyak 1 unit dan RM2 sebanyak 1 unit. Permasalahan pertama yang harus diselesaikan yaitu menghitung kebutuhan bahan baku dengan menggunakan metode backtracking. Karena berdasarkan studi kasus yang diketahui merupakan target produksi. Target produksi produk B diketahui sebesar 800 unit dengan dua buah komponen penyusun yaitu RM2 dan produk A. Pertama kita akan menghitung kebutuhan bahan RM2 dengan rumus target produksi dibagi dengan 1 kurang persenan scrap.
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kebutuhan bahan baku RM2 sebesar 843 unit. Kedua, kita akan mencari kebutuhan produk A. Dikarenakan pada proses perakitan produk A tidak memiliki scrap, maka kebutuhan bahan produk A untuk produk B sama dengan target produksi produk B, yaitu sebesar 800 unit. Selanjutnya kita akan mencari kebutuhan bahan untuk produk A. Diketahui target produksi produk A sebesar 1.800 unit yang terdiri dari dua buah. Yang pertama, kebutuhan produk A sebagai produk akhir sebesar 1.000 unit dan produk A sebagai penyusun produk B sebesar 800 unit. Produk A terdiri dari komponen RM1 dan BO. Pertama, kita akan mencari kebutuhan bahan untuk RM1 dengan rumus target produksi dibagi dengan 1 dikurang persenan scrap. Maka didapatkan hasil sebesar 1.895 unit. Kedua, kita akan mencari BO. Karena BO atau item yang dibeli tidak memiliki scrap, maka kebutuhan bahan BO dicari dengan cara jumlah komponen yang dibutuhkan untuk satu produk dikali dengan target produksi. Maka didapatkan kebutuhan bahan BO sebesar 3.600 unit. Berdasarkan kebutuhan bahan baku yang telah diketahui, maka kita dapat menghitung kebutuhan masing-masing mesin. Pertama, kita akan menghitung kebutuhan mesin M1. Langkah awalnya yaitu kita menentukan komponen apa saja yang diproses di M1. Berdasarkan studi kasus, komponen yang diproses di M1 yaitu RM1 dan RM2. Untuk menghitung kebutuhan mesin M1, diperlukan perhitungan waktu proses, frekuensi setup, dan waktu setup masing-masing komponen pada mesin M1. Waktu proses didapatkan dengan cara kebutuhan bahan baku dikali dengan waktu proses komponen dibagi dengan 60 menit. Sehingga waktu proses RM1 didapatkan sebesar 631,667 jam per bulan dan waktu proses RM2 sebesar 140,5 jam per bulan. Selanjutnya, untuk menghitung frekuensi setup dengan cara kebutuhan bahan baku dibagi dengan ukuran lot, sehingga didapatkan frekuensi setup untuk RM1 sebanyak 19 kali dan frekuensi setup RM2 sebanyak 9 kali. Frekuensi setup digunakan untuk menghitung waktu setup komponen, yaitu frekuensi setup dikali dengan waktu setup mesin dibagi dengan 60 menit, sehingga didapatkan waktu setup RM1 sebesar 4,75 jam per bulan dan waktu setup RM2 sebesar 1,5 jam per bulan. Selain itu, kita juga perlu menghitung kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang tersedia didapatkan dengan cara waktu kerja yang tersedia dikali dengan efisiensi dikali dengan keandalan, sehingga kapasitas tersedia didapatkan sebesar 108,3 jam per bulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dihitung kebutuhan mesin M1 dengan cara total waktu proses dan waktu setup dibagi dengan kapasitas yang tersedia. Maka didapatkan kebutuhan mesin M1 sebanyak 8 mesin. Begitu juga dengan perhitungan kebutuhan mesin M2 dan M3. Namun pada kebutuhan mesin M2 dan M3 tidak terdapat frekuensi setup dan waktu setup sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Selanjutnya, permasalahan terakhir dari studi kasus 1 yaitu menentukan tipe layout dengan memperhatikan variasi produk dan volume produksinya. Berdasarkan variasi produk dan volume produksi, tipe layout yang cocok untuk studi kasus kali ini adalah grup teknologi. Grup teknologi mengelompokkan produk atau proses serupa. Dalam kasus ini, grup teknologi mengidentifikasi kelompok proses berbeda untuk produk A dan B. Ini memungkinkan pembentukan kelompok kerja terspesialisasi untuk setiap alur proses, meningkatkan efisiensi aliran material, mengurangi waktu siklus, dan lebih baik menangani variasi produk serta volume produksi yang ada. Grup teknologi memfokuskan organisasi berdasarkan alur produk, bukan fungsi terpisah. Baiklah, untuk studi kasus kedua, yaitu tim perancang mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan adalah gudang bahan baku, departemen proses M1, departemen perakitan M2, departemen perakitan M3, gudang produk jadi, dan kantor. Perencanaan keterkaitan kegiatan hanya mempertimbangkan dua alasan, yaitu kedekatan berdasarkan urutan proses atau kegiatan dan kebisingan. Lalu untuk permasalahan pertama yang akan dibahas yaitu adalah analisis keterkaitan kegiatan menggunakan ARC. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ARC. ARC merupakan
activity relationship chart merupakan diagram yang menunjukkan hubungan dari suatu fasilitas dengan fasilitas lainnya dengan beberapa ketentuan tertentu, yaitu dengan adanya pengkodean derajat kedekatan, yang mana dapat dilihat di sini ada 6 kode dengan A, E, I, O, U, X, di mana A itu mutlak perlu berdekatan, E itu sangat penting berdekatan, I penting berdekatan, O biasa, U tidak perlu, X tidak diharapkan untuk berdekatan. Dan juga alasan derajat kedekatan yang disimbolkan dengan huruf. Seperti itu, sobat. Lalu di sini kita telah membuat contoh ARC dari 6 fasilitas yang telah diberikan di studi kasus, yaitu ada gudang bahan baku, departemen M1, M2, M3, produk jadi, dan kantor. Di sini kami telah membuat asumsi-asumsi yang kami gunakan. Pertama, gudang bahan baku. Cara membacanya, gudang bahan baku, hubungan gudang bahan baku dengan departemen 1 adalah A, yang mana itu menandakan bahwa mereka mutlak untuk didekatkan. Di sini ada penjelasannya yang kami telah buat. Gudang bahan baku perlu berdekatan dengan departemen M1 karena urutan aliran kerja dimulai dari proses M1 yang mendapatkan bahan baku dari gudang bahan baku. Lalu, departemen proses M1 dan M2, M3 perlu berjauhan dengan kantor dikarenakan departemen tersebut menimbulkan kebisingan. Dapat dilihat hubungan antara M1 dengan kantor adalah U, mana U berarti adalah tidak perlu didekatkan dengan kode alasan 4, yaitu kebisingan. Jadi cara membacanya adalah yang ada di bawah huruf tersebut adalah alasan, mana alasan dari mengapa dari kedekatan atau penjelasan dari kode yang telah kita buat. Lalu pernyataan terakhirnya, departemen proses M1 perlu berdekatan dengan departemen M2 dan departemen perakhiran M3 karena urutan aliran kerja dan komunikasi. Oke, itu adalah dengan kedekatan dengan E dengan alasan 1. Begitu juga dengan M1 dengan M3, itu hubungan I dengan alasan 1. M2 dengan M3 dengan kode E dengan alasan 1. Baik, untuk permasalahan kedua, yaitu pembuatan ARD dengan pola aliran U dan garis lurus. Sebelumnya, ARD adalah Activity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menunjukkan representasi visual dari hubungan antara aktivitas atau departemen berdasarkan hubungan yang telah kita buat di ARC. Jadi, di sini kita diminta untuk membuat pola aliran garis lurus dengan U, di mana kedekatan tersebut berdasarkan ARC. Salah satu contohnya yaitu gudang bahan baku memiliki kode sangat perlu mutlak didekatkan dengan departemen M1. Lalu di penggambaran ARD, letak dari gudang bahan baku dan departemen proses M1 itu sangat berdekatan. Lalu departemen proses M1 dengan M2, M3 itu perlu didekatkan karena aliran produksi. Namun hubungan departemen permesinan dengan kantor perlu dijauhkan karena alasan kebisingan. Ini dapat dilihat dari pola aliran tipe garis lurus. Dengan aliran U, kita akan membuat aliran membentuk seperti huruf U, namun mendekatkan departemen atau fasilitas yang ada berdasarkan ARC yang telah dibuat. Mana gudang bahan baku tetap mendekat dengan departemen proses M1, M1, M2, dan M3 perlu didekatkan, dan perakitan M3 itu perlu didekatkan dengan gudang produk jadi karena itu tempat dimananya penyimpanan produk jadi, dan kantor letaknya berjauhan dengan departemen M1, M2, dan M3. Untuk pembahasan permasalahan ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kedua alternatif, yaitu alternatif pola aliran garis lurus dan pola aliran bentuk U. Untuk pola aliran garis lurus, kelebihannya yaitu pertama, aliran material lebih sederhana dan jelas karena membentuk seperti garis lurus. Dan juga minim perpindahan balik karena di sini kita asumsikan proses yang terjadi itu bergerak lurus sehingga tidak adanya proses perpindahan balik atau
mengulangi jalur yang telah dilewati. Kekurangannya yaitu memerlukan ruang yang memanjang sehingga memakan banyak ruang, dan juga fleksibilitasnya terhadap perubahan atau proses itu rendah. Lalu untuk pola aliran bentuk U, yaitu kelebihannya menghemat ruang, cocok untuk layout dengan keterbatasan area karena lebih minim memakan ruang. Lalu lebih meningkatkan komunikasi antara bagian awal dan akhir proses yang letaknya tuh berdekatan. Oke. Namun kekurangannya adalah potensi bakal terjadinya bottleneck jika tidak diatur dengan baik, terutama di tikungan atau di titik pertemuan aliran. Oke, mungkin sekian dari Baiklah, sekian dari kami tim asisten lab tata letak fasilitas pabrik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.